Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan ke-11 kita, yaitu tentang CREUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Proses ini sangat berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari atau ke database. Hal ini menjadi krusial apabila berhubungan dengan sistem informasi perusahaan, karena data yang diproses biasanya merupakan data transaksi. Nah, PHP sering dijodohkan dengan MySQL untuk membangun aplikasi web. MySQL berperan sebagai tempat menyimpan data atau basis data, sedangkan PHP adalah program yang mengelola data tersebut. Nah, sebenarnya PHP tidak hanya bisa dijodohkan dengan MySQL saja, PHP juga bisa dijodohkan dengan SQLite, PostgreSQL, MongoDB, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang datanya besar biasanya kita menggunakan Oracle. Mungkin nanti akan ada materi Oracle tersendiri dan kalian akan mendapatkan sertifikatnya itu di mata kuliah lanjutan kemungkinan. Kalian akan diajarkan oleh expert di bidang bidangnya. Oke, sekarang ini kalau kemarin kita hanya mengaktifkan saja MySQL di SAM-nya, nah untuk sekarang ini MySQL-nya itu akan kita gunakan di materi ke-11 ini mungkin sampai pertemuannya selesai. Nah, PHP dan MySQL dapat saling berhubungan melalui perantara APA atau Application Programming Interface. Nah, ada 3 jenis APA MySQL yang disediakan di PHP. Yang pertama, MySQL APA ini sudah tidak didukung atau dikembangkan lagi atau kadaluarsa. Nah, kemudian MySQL ini digantikan oleh MySQL atau MySQL Improvement, peningkatan dari APA MySQL. Nanti akan kita lihat di mana ditempatkan MySQL ini. Untuk codingnya itu kita belajar di praktikumnya. Nah, kemudian ada video atau PHP Data Object. Nah, berikut ini merupakan database ya, mungkin kalian udah pernah belajar lah di mata kuliah yang lainnya untuk mata kuliah database ini. Nah, di sini kita nggak akan secara detail menjelaskan one to many, one to one, itu kita nggak akan belajar di sini, kita hanya penerapannya saja. Nah, ini ketika pertama kali kalian buka localhost slash phpMyAdmin, inilah tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau kalian ingin membuat database itu tinggal klik new atau baru. Nah, karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, makanya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau mau familiar, kemudian kalau mau ekspor di belajar sendiri di internet, itu biasanya lebih menggunakan bahasa Inggris sih. Jadi kan ubahkan aja ke bahasa Inggris biar mudah gitu. Nah, ini adalah contoh pembuatan dari database. Tapi kalau misalkan ini kan secara manualnya create database,
Terus setelah buat database-nya baru dibuat tabelnya. Tapi kalau misalkan di sini kan hanya tinggal mengetikkan saja, kan buat baru, nanti kan buat database-nya apa, kemudian kalian ingin menggunakan berapa tabel. Tapi untuk materi di pemrograman dasar ini paling cuman satu saja, satu database satu tabel yang kita gunakan. Mungkin nanti kalau kalian sudah lanjut ke pemrograman web 2, kemungkinan itu banyak yang digunakan di sana. Dan kalau kalian misalkan ingin, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak untuk ujian labor. Biasanya kalau ujian labor kita ngambil pemrograman, sekarang itu ada dua kalau tidak ya kalau ngambil pemrograman kalau tidak salah database-nya itu harus ada berapa gitu, ada 3 atau 4 tabel di dalam database-nya. Kemudian kalau kalian, itu berlaku untuk PHP maupun di Java kalau kalian nanti ambil, kalau misalkan masih ada ujian labor. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah yang biasa, tapi nggak mesti ini. Ini contoh saja yang harus ada dalam CRUD, tapi ini hanya contoh saja. Nah, di sini misalkan ada config. Config ini adalah untuk menyimpan konfigurasi database. Nah, config ini nggak mesti harus config.php, kan bisa ya menggunakan nama lain lah. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengkonfigurasikan ke program pemrograman kalian yang lain, nah itu bisa kalian ganti config ini. Biasanya orang itu di dalam tutorialnya ataupun di materi-materinya itu pasti rata-rata menggunakan config ini. Nah, jadi nggak harus config sebenarnya, cuman orang-orang itu udah terbiasa pakai config, jadi config terus. Oke, itu untuk menyimpan konfigurasi database-nya yang nantinya akan dipanggil di berbagai file-file lainnya. Nah, kemudian adalah index. Nah, index ini harus ada kalau kalian ingin membuat program sederhana. Jadi ya seperti tugasnya kemarin. Nah, gimana cara membuat indeks? Itu kan sebenarnya udah kita pelajari sebelumnya di HTML. Nah, tinggal kita masukkan di PHP ini. Hampir sama saja skripnya yang ada di HTML maupun di PHP untuk halaman indeks. Cuman kalau sederhana ya mungkin sama, cuma nanti kita mungkin tambahkan CSS-nya dan lain-lainnya untuk indeksnya untuk mempercantik halaman web kita. Nah, yang kemudian di sini contohnya adalah list siswa. Misalkan kita sudah mengisi database-nya menggunakan manual, nanti akan ada halaman untuk menampilkan data siswa. Itu nanti akan muncul nama-nama yang sudah kita inputkan di dalam database. Nah, yang kemudian adalah di sini adalah halaman formulir pendaftaran. Nah, halaman formulir pendaftaran ini dia hanya menginputkan saja, seperti kalian waktu mendaftar kemarin di STEMIC itu seperti apa ya, hampir sama seperti itu formnya. Nah, untuk prosesnya itu dibedakan juga dari form daftar. Jadi formulir pendaftaran itu ya hanya mengisi-ngisi. Nah, yang memproses itu adalah proses pendaftaran. Tetapi biasanya ada beberapa develop web ini dia menggabungkan antara form daftar dengan proses pendaftaran dijadikan satu file. Nah, kalau yang di sini untuk biar enaknya kita pisahkan antara form daftar dan proses pendaftaran itu. Jadi ada dua file nantinya yang akan kita pelajari.
Begitu juga dengan untuk ngeditnya, ketika nanti misalkan kita salah dalam melakukan pendaftaran di form pendaftarannya, nah kita bisa mengeditnya di formulir edit ini. Di sini juga dipisah juga form edit dengan proses edit. Kemudian ada hapus. Itulah yang biasa ketika kita baru pertama kali belajar yang digunakan untuk pemula biasanya. Tapi kalau udah expert, ya kadang ini dipakai, kadang juga ya yang lebih lagi lah ininya, codingannya atau file-filenya lebih banyak lagi. Tapi untuk karena kita baru dasar, ya ini aja kita pelajari. Nah, kemudian nanti di dalam uh, belajar ini kita banyak mengambil fungsi get. Nah, dalam pemrosesan data dari form yang kita buat membutuhkan perpaduan kode HTML dan PHP. Nah, kemarin tuh ada yang tanya gimana cara membuat HTML dan PHP di satu. Nah, kita akan pelajari di sini. Sebenarnya di materi sebelumnya ada, di materi pertemuan 9 kalau tidak salah saya, kita gabungkan HTML dan PHP. Nah, kalau di sini kita pisahkan. Ini adalah get yang dilakukan di HTML. Metodenya misalkan kita buat seperti ini. Nah, pemrosesan form PHP HTML misalkan actionnya ini proses form.php itu adalah ini, filenya ini isinya. Nah, yang digunakan metodenya adalah metode get. Nah, kemudian di sini kita buat kayak seperti form inputan form biasanya. Kemudian kita submit. Nah, kemudian nama yang kita ketikkan di sini akan kita ambil di sini, akan kita tampilkan di sini, baik nama maupun alamatnya. Nah, itu adalah get. Kemudian post. Nah, baik get ataupun post memiliki tujuannya sama. Perbedaannya terletak pada pengiriman data yang diterima. Dengan metode get, data atau nilai yang dikirimkan melalui alamat URL, sedangkan metode post mengirimkan data dengan menyembunyikan nilai data. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihan dari dua metode ini. Nah, get itu menampilkan data variabel pada URL, sedangkan post menyembunyikan variabel di URL. Get itu tidak aman. Biasanya kalau kita ada kesalahan atau apa, itu biasanya muncul di webnya gitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan post itu biasanya nggak muncul, tapi beberapa kondisi kadang muncul juga kalau error. Kalian kalau pernah lihat di web orang, kalau misalkan itu belum dikerjakan atau misalkan error, pasti ada tuh ininya, kode HTML nya. Nah, yang kemudian adalah batasan panjang string pada URL terbatas itu untuk get, yaitu sekitar 2041 karakter, sedangkan di post tidak memiliki batasan panjang string. Kemudian penggunaan pengiriman pada data yang tidak begitu penting. Sedangkan di post menggunakan fungsi post dalam mengambil variabel. Kemudian yang di get mengambil fungsi get dalam mengambil variabel. Nah, penggunaan pada data penting seperti di post itu, penggunaan pada data penting seperti password itu post digunakan dalam mengambil password. Makanya password itu pasti selalu menggunakan post, tidak menggunakan get, karena kalau get ini akan ditampilkan, makanya tidak aman, sedangkan post itu disembunyikan dalam password. Nah, kalau passwordnya ada tingkatan juga, nanti kita menggunakan MD5 ataupun yang lain-lainnya, itu nanti kita pelajari di minggu depan mungkin.
Nah, yang kemudian eh ini adalah implementasi pada POS. Nah, ini adalah form di HTML-nya, sedangkan ini adalah dua file yang berbeda. Untuk postnya ini proses.php di sini dah. Ini kita jadikan. Ini bisa kalian juga kerjakan nanti di praktikumnya, tapi harus dua dua tempat, dua file. Nah, kalau yang untuk satu file tuh yang ini. Kalau tadi untuk dua file, nah yang ini adalah untuk yang satu file. Ini HTML-nya dan ini PHP-nya. Jadi di HTML ini kita inputkan dulu form inputnya, kemudian di PHP-nya baru kita panggil yang di inputan tadi. Nah, ini dia. Dan ini adalah contoh percabangan. Nanti kita contohkan di praktikumnya. Nah, yang kemudian adalah contoh get. Hampir sama yang tadi. Ini untuk percabangan juga contohnya. Oke. Nanti kita praktekkan di praktikumnya. Nanti mungkin ada tugas juga, tapi tugasnya nggak terlalu susah sih, nggak seperti yang kemarin. Jadi nanti tugas-tugasnya ini yang kalian kerjakan kemarin, yang ini nanti kita kompilasikan dan kita jadikan di kuisnya. Jadi jangan sampai lupa lah materi-materi yang sebelumnya. Nah, kemudian ada fungsi yang lainnya yaitu iset yang kita gunakan. Kalau di sini belum nampak isetnya, tapi nanti ketika kita belajar yang kita praktikumkan yang materi yang ini nanti CRUD-nya ini kita akan sering menggunakan iset. Nah, iset ini adalah salah satu perintah PHP yang berfungsi untuk memeriksa sebuah objek dari form. Apakah ada atau tidak nilai yang dilempar dari suatu form? Nah, fungsi inset akan tetap bernilai true meskipun nilai dari suatu form tidak terisi atau kosong. Namun untuk nilai false atau sebaliknya bisa ditambahkan operator tanda seru pada iset. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, tapi kalau jarang sih digunakan fungsi ini, tetapi mereka lebih sering kalau misalkan kita nggak menggunakan atau false nilainya itu, kita biasanya menggunakan empty untuk mengganti perintah tadi. Nah, orang-orang itu lebih banyak menggunakan perintah ini daripada perintah tanda seru iset tadi. Nah, itu adalah beberapa yang akan kita gunakan di materi kali ini. Nah, mungkin nanti materi ini akan saya share juga di Drive, karena nggak semuanya juga kalian bisa melihat di YouTube, karena untuk kuota pemerintah sendiri itu dia menggunakan ada beberapa aplikasi yang digunakan
oleh pemerintah agar gratis, yaitu dari Google Drive. Itu gratis kalau kalian mendownload dari Google Drive. Tetapi kalau misalkan dari YouTube itu kan menggunakan kuota utama kalian, atau kuota yang kalau nggak salah 4 atau berapa giga yang diberikan pemerintah untuk mahasiswa. Nah itu daripada nanti kalian kepake kuota utamanya, mendingan terserah kalian. Saya akan menampilkan dua opsi di sini. Nanti ada yang menggunakan YouTube dan juga ada yang menggunakan Drive. Terserah kalian. Kalau kalian punya banyak kuota ya melihat dari YouTube, tapi kalau tidak ya menggunakan di Google Drive-nya. Karena kuota pemerintah paling banyak itu adalah untuk pembelajaran. Nah, nanti di sini tugasnya itu adalah menggabungkan diskon dengan CRUD tadi. Nanti harus ada diskon di sana. Nanti tugasnya menyusul di materi praktikumnya. Ya nggak susah-susah kali sih. Kalian tinggal mengikuti saja yang ada di praktikum. Mungkin nanti saya nggak akan live coding lagi kayak sebelum-sebelumnya, karena lumayan banyak. Jadi udah saya siapkan codingnya, tinggal kalian mengikuti saja di sana. Saya nggak akan menyerahkan codingan saya, tetapi kalian ikutin aja. Kalian bisa pause-pausekan video saya untuk kalian ikutin. Nah, untuk tugasnya ya paling kalian nanti bagaimana kalian itu merubah di database-nya. Misalkan kalau yang saya gunakan itu database-nya menggunakan tabel. Nah, mungkin fill di tabel itu yang kalian rubah-rubah, bagaimana bisa tetap berjalan menggunakan itu. Biasanya orang itu yang kalau misalkan disuruh untuk, ini pengalaman dari kawan-kawan saya, kalau misalkan mereka ngerubah aja sedikit isi dari database atau isi dari tabel fill-nya, itu mereka udah kebingungan. Padahal itu sangat gampang sekali. Jadi ini saya latihan kali ini adalah melatih kalian bagaimana sih merubah fill itu menjadi punya kalian, menjadi apa yang kalian akan buat. Nah, mungkin nanti di sini akan saya bagi mungkin satu soal itu untuk 5 orang. Misalkan kalian ada 30 orang, berarti nanti ada 6 soal. Nanti ada bagian penjualan, ada hotel, ada yang lain-lain lah. Misalkan toko apa gitu. Jadi biar nggak sama, biar ada variasinya. Tapi di setiap field itu harus berbeda-beda. Misalkan 5 orang untuk ngerjain hotelnya. Nah, di hotel itu feel-nya nggak boleh sama, feel-nya harus berbeda. Karena kalau nanti sama, itu pasti kalian tinggal kopas-kopas aja dari kawan-kawan kalian. Jadi di sini saya nggak ingin kopas-kopas gitu aja seperti materi-materi sebelumnya atau latihan-latihan sebelumnya. Jadi nanti di sini kita akan buat ada sedikit uniknya lah. Jadi kalau misalkan kalian sama teman kalian, berarti udah positif kalian mencontek. Tapi kalau misalkan ada perubahan dari feel itu,
Berarti iya, kalian walaupun mengambil skrip kawan kalian ada kerjaannya, yaitu bagaimana biar bisa jalan skrip yang kalian copy untuk kalian rubah feel-nya dengan punya kalian di sana di tugas kalian nantinya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan nanti untuk praktikumnya, dan minggu depan mungkin kita akan masuk ke dalam pembuatan password. Nanti kuisnya itu kita bahas di minggu depan untuk kuisnya. Sekarang ada pertemuan 11. Mungkin minggu depan kita udah mulai kuis lagi. Oke, minggu depan kita kuis. Kuisnya ya masih seputaran tentang di ini juga. Masih menggunakan MySQL, menggunakan database ini juga. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini, pertemuan pertemuan teori hari ini, dan kita lanjutkan nanti di materi praktikumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.